Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dan terhormat kepada Pak Edi selaku dosen mata kuliah dasar manajemen. Dan saya hormati kalian selaku ketua kelas serta teman-teman yang saya banggakan. Kemarin kita sudah mendengar bahwa Bu Maya bahas tentang nilai ulangan yang kita di bawah rata-rata di bawah KKM. Bu Maya kemarin berpesan bahwa ada yang namanya perubahan yang ada di diri kita. Salah satunya tindakan yang harus kita ubah yaitu belajar, terus yang kedua memahami dosen, yang ketiga mengulang kembali belajar. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu manajemen perubahan pada modul 9. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval selaku presenter utama. Sebelah saya ada Alia Nur Hikmah, selanjutnya ada Aliana Sepia, dan yang terakhir Andri Devia. Oke. Sebelum memasuki pada poin, saya membacakan pokok bahasa. Yang pertama, definisi manajemen perubahan. Yang kedua, kekuatan penyebab perubahan. Yang ketiga, proses penyebab perubahan. Yang keempat, tanggapan manajerial terhadap perubahan. Kemudian penjelasannya di depan. Dan yang terakhir, inovasi. Pertama, definisi manajemen perubahan. Menurut ISO tahun 2011, manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada manajemen perubahan yaitu melakukan perubahan cara mengatur kehidupan rumah tangga dalam hal keuangan dengan efektif, dengan menerapkan cara-cara baru, dengan perbaikan dan meningkatkan efektivitas keuangan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan manajemen perubahan. Terdapat 5 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan peranan organisasi. Yang ketiga, melakukan penyesuaian secara internal dan eksternal. Yang keempat, meningkatkan daya tahan organisasi. Dan yang terakhir, mengendalikan suasana kerja. Tujuan lain dari manajemen perubahan adalah untuk memberikan solusi diperlukan dalam mensukseskan melalui cara terorganisasi serta melalui metode pengelolaan dampak pada individu ataupun organisasi yang terlibat di dalam kepentingan atau stakeholder. Pemangku kepentingan merupakan beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Siapakah pemangku kepentingan? Stakeholder eksternal, stakeholder internal organisasi. Tolong dijelaskan dengan baik. Orang yang memegang kepentingan, pemangku kepentingan yaitu pemegang saham, Pak. Ya, boleh. Ya. Salah satunya artinya pemilik saham atau pemilik perusahaan. Ya. Nah, sekarang eksternal. Pertama ada pemerintah, Ya. yang kedua konsultan, Pak, Nah, apa konteksnya konsultan ini? yang sebagai penyedia langganan, Oh, layanan. penyedia layanan apa? Jadi bisa saja konsultan yang digunakan oleh organisasi membantu tadi. Nah, itu yang salah satunya saya bilang siapa sih, yaitu yang sponsor tadi. Kan bisa dari luar kan tenaga ahli itu. Nah, salah satunya. Siapa lagi? Komunitas lokal. Komunitas lokal di sekitar perusahaan atau di sekitar pabrik. Bisa. Dari mana ya? Udah, lu nantangin. Nanti saya tanya lagi. Coba saya Ini Ayo, tanya. Nah, Tadi kan di peran utama terdapat agen perubahan ya. ya. Pertanyaan saya, mengapa harus ada tindakan yang mendukung agen perubahan? Kenapa perusahaan memerlukan agen perubahan?
Betul. Arahnya ke sana. Jadi orang kiai. Oke. Kenapa? Oke. Dari pengertiannya, agen perubahan merupakan individu atau kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya. Agen perubahan adalah mereka yang dijadikan lebih baik dalam prestasi kerjanya dan dalam perilaku. Mengapa perusahaan Iya, mendukung kenapa agen perusahaan perubahan? memerlukan mereka ini? Karena agen perubahan memegang peran penting dan memberikan dukungan kepada mereka. Investasi yang sangat berharga untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Lanjut. Oke, yang kedua adalah strategi kekuatan penyebab perubahan. Di sini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kekuatan internal dan eksternal penyebab perubahan adalah saling berhubungan dalam nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi orang dalam sistem. Faktor internal, kekuatan perubahan internal ini merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijaksanaan, manajerial dan teknologi baru, serta sifat dan perilaku para karyawan. Faktor internal yaitu faktor eksternal yaitu sebagai penentu kemampuan organisasi dan menarik sumber daya manusia sampai dengan memproduksi atau memasarkan barang-barang atau jasa-jasa. Kenapa faktor eksternal bisa mempengaruhi perubahan di dalam organisasi? Karena organisasi umumnya membutuhkan sumber daya dari lingkungannya seperti bahan baku, tenaga kerja, pasar, dan dukungan finansial. Di sini ada menurut dan Hatter ada 8 tahapan dalam proses perubahan. Yang keenam ada menghasilkan kemenangan jangka pendek. Jangka pendeknya itu merencanakan peningkatan kinerja yang dapat dilihat dan memberikan kemampuan dan dianjurkan mendapat dilihat kepada orang-orang yang memungkinkan tercapainya kemenangan. Yang ketujuh ada mendorong perubahan yang lebih besar, yaitu mengubah kredibilitas yang semakin meningkat untuk mengubah semua sistem dan mempermajukan proses perubahan dengan perubahan yang baru. Dan terakhir ada menambah pendapatan baru dan budaya, yaitu menciptakan kinerja yang lebih baik melalui perilaku yang berorientasi pada pelanggan dan produktivitas dan mengartikulasi hubungan antar perilaku baru dengan kesuksesan organisasi. Baik. Oke, di sini ada tanggapan manajerial terhadap perubahan. Banyak masalah bisa terjadi karena perubahan akan dilakukan. Jadi masalah yang paling menonjol dan itu adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah ini disebut dalam manajemen adalah resistensi atau resisten terhadap perubahan. Pertanyaannya, kenapa sih kok ada penolakan atau resistensi terhadap perubahan? Kenapa? Dalam resistance terjadi karena adanya, makanya benar itu karena perbedaan akan persepsi manajerial, Pak. Setiap manajer itu persepsi mereka manajemen berbeda-beda. Jadi penolakannya itu tidak negatif karena penolakan itu ada Persepsi tadi maksudnya persepsi apa? persepsi manajerial. Misalkan manajer yang A itu pengen adanya progresif atau perubahan. Manajer yang B itu ingin menetapkan Ya nggak menolak dong kalau begitu, hanya cara. Kalau ini kan bukan itu. Kan kalau cara kan bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan sehingga perusahaan caranya begini, kan nggak ada masalah toh. Tapi ini benar-benar resistensi, nggak mau berubah atau menolak perubahan. Ya. perbedaan akan visi, perbedaan akan visi satu manajer dengan manajer yang lain. Tapi betul tadi dia ada kata karena perbedaan persepsi pemahaman. Cuman penjelasan lebih jauhnya itu yang belum jelas. Tolong digali lebih dalam lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inovasi dalam manajemen perubahan. Inovasi adalah usaha yang dikelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang sudah ada. Proses inovasi dibagi menjadi pengembangan inovasi, aplikasi inovasi, peluncuran aplikasi, pertumbuhan aplikasi, kematangan aplikasi, dan penurunan aplikasi inovasi. Pengembangan inovasi dapat mengubah suatu produk atau jasa yang hanya memiliki potensi sederhana menjadi suatu produk atau jasa yang signifikan.
Halo Depok. Aplikasi inovasi adalah tahap di mana suatu organisasi mengambil suatu ide yang dikembangkan dan menggunakan dalam rancangan manufaktur, jasa, atau proses yang baru. Ya. Selanjutnya, kegagalan untuk berinovasi ada kurangnya sumber daya, kegagalan untuk mengenali kesempatan, dan penolakan akan perubahan. 3 cara spesifik mendorong inovasi dalam berorganisasi. Sistem penghargaan, dan yang kedua budaya organisasi, yang ketiga intrapreneurship dalam organisasi yang lebih besar. Ya. Oke, selesai. Sekarang pertanyaan dari kelompok. Mbak Ketua, Mbak punya Dari kelompok 4, Pak. Oh, oke, 4, silakan. Dalam mengatasi ketidakpuasan karyawan, bagaimana cara mengatasi ketidakpuasan karyawan dalam manajemen perubahan? Oke. Cara untuk mengatasi ketidakpuasan dalam manajemen perubahan adalah memberi dukungan kepada karyawan, berkomunikasi secara terbuka tentang tujuan, maksud, maupun dampak akan perubahan pada karyawan. Selanjutnya melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Dan yang ketiga, melakukan pendekatan secara individual atau kelompok untuk memahami kebutuhan. Lah kalau karyawannya 1000, individu harus didekati. Habis waktu. Kita kelompok. Selanjutnya, Oke, ada beberapa tadi ya. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam inovasi? Nah, hambatan, ya bagaimana mengatasi ya hambatan dalam inovasi terkait dengan Perubahan. Cara mengatasi hambatan dalam inovasi terkait dalam perubahan, yaitu memahami dengan jelas. Pastikan semua pemangku kepentingan memahami Nah, dengan kalau jelas pemangku alasan. kepentingan banyak banget. Siapa pemangku kepentingan terkait dengan inovasi? Apakah semua dilibatkan? Ya tadi ada internal, ada eksternal. Jadi luas banget pemangku kepentingan. Masa dilibatkan semua? Atau melihat ancaman dan peluang, Pak? Enggak juga, coba fokus. Ini pertanyaannya bagus. Cara komunikasi dan perubahan. Bagaimana cara? Jadi ini lanjutan dari ini saran tadi ya. Bagaimana melakukan mengkomunikasikan Isi perubahan, Pak. rencana Perubahan. perubahan atau manajemen perubahan. Karena tanggapan manajerial berfungsi untuk menanggapi atau merespon terhadap resistensi atau penolakan seperti demonstrasi, kualitas kerja yang menurun, tingkat absensi, kurangnya kedisiplinan, dan mutu kerja yang meningkat. Sorry, saya ada WA masuk, saya nggak nangkep. Bisa jelas tadi jawabannya? Bisa diterima. Kalian? Oke, jawabannya tadi. Oke. Ya, kalau oke silakan. Tapi kalau nggak ngerti, silakan juga respon. Oke. Tadi bagus. Bagus. Saya ke jeda sebentar karena tiba-tiba WA. Baik, saya kira itu saja. Silakan tutup. Lengkapi, perbaiki. Ya. Kemudian dari kelompok kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan Dimaafkan. terima kasih atas revisinya Pak Edi. Terima kasih. Saya minta betul kalian cermat memperbaikinya. Masih Kalau aja. kembalikan. Nah, nanti nilainya akan berubah. Kalau ternyata malah bisa disuruh saya.